Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asa Nabilah, NIM B91219087. Saya dari kelas A3, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertanyaan UTS dari Bapak Sunarto, apa sih pentingnya kita belajar retorika secara objektif ya alasannya? Ya ini pertama, pentingnya mempelajari retorika, apalagi bagi saya seorang mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, yakni untuk menunjang proses berkomunikasi atau berbicara agar lebih baik. Dengan adanya seni berbicara atau berbahasa, maka suatu informasi yang kita sampaikan atau yang saya sampaikan dapat dicerna dan dipahami dengan mudah oleh pendengar kita. Dengan mempelajari retorika, maka kita sebagai mahasiswa, atau saya sebagai mahasiswa mampu menguasai kedamaian dalam dunia mahasiswa melalui apa? Yaitu melalui bertutur kata. Adapun manfaat mempelajari retorika itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita itu membimbing pembicaraan kita dalam mengambil keputusan. Jadi kita itu lebih enak gitu ya. Kemudian yang kedua, memahami kejiwaan pendengar. Kita jadi tahu nih bagaimana sih pendengar kita. Kemudian menemukan ulasan yang baik dan mempertahankan argumen yang kita pakai tapi tetap dalam tutur bahasa yang benar. Oke, selanjutnya saya akan menjawab tentang retorik. Apa sih retorika itu secara etimologi dan terminologi? Yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Latin dari Yunani kuno, yaitu retorika, yang berarti seni berbicara. Dalam bahasa Inggris, kata retorika menjadi rhetoric yang berarti kepandaian berpidato atau berbicara. Sedangkan secara terminologi, retorika dikenal dengan istilah the art of speaking, yang artinya seni di dalam berbicara atau bercakap. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pengertian retorika ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana sih cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona, sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di seri online ini di channel Asajalah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat bertemu dengan teman-teman secara online. Harapan saya, semoga kultum yang akan saya bawakan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua umat muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk ke dalamnya. Tidak akan memasuki surga lewat pintu terkecuali orang-orang yang berpuasa. Keutamaan dalam berpuasa sangat banyak sekali. 1. Sebenarnya puasa itu sudah diwajibkan atas umat sebelum kita. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 183, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita,
Artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka. Akan tetapi amalan puasa itu sendiri telah diwajibkan atas mereka yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Nomor 3, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar, dan dahaga sehari penuh. Dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat kelak dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Hingga Rasulullah SAW bersabda, untuk orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan untuknya, yakni yang pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan yang kedua kebahagiaan yaitu ketika menemui Tuhannya. Seperti itu teman-teman. Dan teman-teman yang berbahagia, yang keempat adalah bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang-orang yang membacanya. Hingga Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat, maka berikanlah syafaat. Sedangkan Al-Quran berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah SAW bersabda, maka keduanya akan memberi syafaat. Dan itulah keempat keutamaan puasa Ramadan. Dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.